Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, di dalam sejarah dicatat bahwa Yesus wafat pada tanggal 27 April tahun 31 Masehi. Catatan ini diberikan oleh dua sejarawan yang tidak mengenal Yesus, yaitu Tacitus, orang Romawi, dan Josephus Flavius, orang Yahudi. Dan tuduhan yang diberikan kepada Yesus adalah bahwa dia mempersiapkan suatu gerakan pemberontakan terhadap kekuasaan Romawi dengan mengaku diri sebagai pemimpin gerakan mesianis. Sementara dari kalangan para ahli Taurat dan orang Farisi dan Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi, menuduh Yesus sebagai orang yang mengguncangkan sendi-sendi kitab Taurat dan iman orang-orang Yahudi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang dibaca di dalam Injil hari ini, kita melihat bahwa tradisi kepercayaan bahwa Yesus bangkit itu nampaknya sudah sangat hidup sebelum Injil pertama ditulis oleh Matius pada tahun 60. Jadi selama 30 tahun ini kisah mengenai Yesus yang bangkit itu begitu mendarah daging di kalangan orang-orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah nonton film Risen, Yesus yang bangkit, di sana kita melihat bagaimana Pilatus begitu takut dan meminta Claudius, seorang pemimpin pasukan Romawi, untuk mencoba mencari sampai ketemu jenazah Yesus. Karena apa? Kalau tidak ketemu, pasti orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus akan kembali percaya kepada Yesus. Dan memang dicari tidak ketemu. Claudius bertanya pada para serdadu yang menjaga makam, mereka mengatakan kita tidak lihat apa-apa, kita hanya lihat cahaya putih lalu sudah tidak ada. Lalu hal itu kemudian membuat Claudius semakin penasaran dan dia mencari para rasul. Para rasul tidak ada yang sembunyi, mereka tetap berdoa di tempat biasanya. Dan mereka ditanya, kemana Yesus? Dia sudah bangkit. Maria Magdalena, orang pertama yang paling melihat, ditanya juga. Dan dia tidak kemana-mana, Yesus memang sudah bangkit. Saudara-saudara sekalian, kisah kebangkitan ini membuat kemudian terjadi CLBK, cinta lama bersemi kembali. Karena mereka yang sudah meninggalkan Yesus kembali kemudian berkumpul dan membentuk jemaat yang pertama. Dan jemaat yang pertama ini jemaat yang sungguh-sungguh dari segi apapun sangat kuat secara mental. Karena apa? Karena mereka dikejar-kejar oleh serdadu Romawi, dibunuh dan diadu dengan singa, tetapi jumlah mereka tidak berkurang, semakin bertambah. Mengapa mereka dikejar-kejar? Karena mereka adalah satu-satunya kelompok yang tidak mau menyembah dewa. Orang Romawi adalah orang yang gila perang. Kalau perang mereka kalah, maka yang mereka pikir bukan karena mereka tidak bersenjata atau kurang pasukan, ini pasti ada orang yang tidak mau menyembah dewa Jupiter. Dan itu adalah orang-orang Kristiani, maka mereka dikejar. Tetapi begitu kuatnya pemahaman akan kebangkitan itu, sehingga mereka meskipun mereka dianiaya, mereka tidak takut. Tidak apa-apa saya mati, tapi kan saya nanti bangkit. Dan itulah kemudian yang membuat Kaisar Adrianus yang berkuasa pada tahun 113 sampai 138 itu menancapkan kuil pagan, kuil berhala persis di atas makam Yesus yang sekarang. Dan di tempat Golgota, di mana jaraknya cuma 43 meter dari makam Yesus, itu ditancapkan patung Jupiter. Untuk mengatakan apa? Tidak ada Yesus-Yesusan sekarang. Yang ada adalah Jupiter dan penyembahan berhala. Dan kota Yerusalem dirubah, namanya Aelia Capitolina. Dan dia tidak sadar sama sekali bahwa akan terjadi suatu perubahan sejarah. Karena dengan menancapkan itu, nanti kaisar berikutnya yang pro dengan agama Kristiani gampang sekali menemukan jenazah tempat Yesus dimakamkan. Karena apa? Sudah ada tandanya, yaitu kuil pagan dan juga patung Jupiter. Maka ketika Konstantinus berkuasa, dia langsung menemukan tempat itu dan langsung membangun tempat itu, dan sekarang kita mengenal dengan
Holy Sepulchre, artinya makam suci Yesus. Tahun 2016 makam itu dibongkar kembali karena mau diperbesar. Dan apa yang mereka lihat? Ada 2 pualam yang berasal dari tahun 1009 dan 1020. Pualam ini, marmer ini sangat kuat, sulit sekali ditembus. Sampai akhirnya membutuhkan waktu dan mereka mengadakan penyinaran ke bawah. Yang terjadi di bawah pualam itu apa? Memang makam kuno orang Yahudi dan ada ceruk, jadi batu, sungguh-sungguh batu, lalu ada ceruk tempat jenazah. Dan mereka meyakini tidak menemukan tulang belulang, mereka meyakini memang Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini kita merayakan Paskah dan selalu spirit kebangkitan itu menjadi spirit kita manakala kita mengalami penderitaan atau situasi kritis atau situasi yang memprihatinkan. Dan kadang-kadang kalau Romo itu berkhotbah, marilah kita mencontoh Yesus yang tidak lari dari kenyataan dan menghadapi kepahitan hidup itu dengan gagah berani. Dan mereka mengatakan, ya iya, Yesus kan cuma hidup berkarya 3 tahun, kita akan berkarya seluruh hidup dan mungkin bisa terjadi lebih dari 3 tahun hidup kita susah. Lalu saya mengatakan, mau jadi Yesus, berkarya 3 tahun lalu disalib. Ya tidak ada yang mau. Ya. Saudara-saudara sekalian, setiap kali kita merayakan Paskah, marilah kita menimba bahwa meskipun kadang-kadang orang ragu dengan penyertaan Tuhan seperti yang terjadi dengan murid Emmaus, jangan lupa bahwa Yesus tidak meninggalkan kita. Suatu ketika dia akan muncul dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan itulah spirit kebangkitan yang harus kita punyai. Sehingga dalam situasi apapun juga, maka kita tetap percaya. Justru dalam situasi yang kritis, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan itulah harapan yang selalu harus kita hidupkan pada generasi-generasi berikutnya. Selamat Paskah, semoga spirit kebangkitan selalu hidup dalam hati kita masing-masing. Amin.